teman-teman itu nggak meninggalkan dia dan perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang. Kembali lagi bersama saya Ferdian Permana di Edukasi Psikologi bersama Tanya Jiwa Podcast. Kali ini kita akan berbicara mengenai red flag. Red flag, apa yang kalian ketahui tentang red flag atau bendera merah? Karena ini kata-kata yang populer di kalangan para Gen Z ya. Jadi banyak banget yang bilang, oh ini red flag, itu red flag, jangan sama orang seperti itu gitu. Tapi kita coba untuk bedah sedikit mengenai red flag ya. Sebenarnya ini sudah pernah dibicarakan di Tanya Jiwa Podcast. Di sesi ke-46 kalian bisa dengarkan di Tanya Jiwa Podcast di Spotify atau di aplikasi Noise ya. Silakan didengarkan. Tapi di kesempatan kali ini kita akan bicarakan secara singkat saja. Jadi red flag itu adalah tanda-tanda atau indikasi adanya potensi masalah atau isu dari seseorang. Tapi red flag itu bukan berarti pasti bermasalah loh ya nanti ke depannya. Cuma ada potensi yang besar nantinya pasti akan bermasalah. Cuma kalau saya lebih melihatnya kalau red flag itu adalah sinyal di mana orang ini sebetulnya mungkin butuh bantuan. Entah itu bantuan psikologi atau bantuan untuk kita memeriksa atau mengintervensi dari red flag yang dia punya gitu. Misalkan orang yang manipulatif gitu. Kenapa dia manipulatif? Pasti ada alasannya dong. Apakah dia manipulatif untuk bertahan hidup atau bagaimana gitu. Sehingga dia harus melakukan itu berulang kali. Dan mungkin dia juga lelah sebetulnya. Mereka mungkin membutuhkan bantuan, tapi mungkin juga enggak. Jadi jangan bantu mereka yang mungkin merasa tidak ingin dibantu ya. Itu kunci pentingnya juga. Jangan merasa kalau kalian bisa mengubah mereka yang punya red flag ini. Jangan merasa kalau kamu bisa mengubah mereka dan ingin mengubah mereka untuk menjadi lebih baik. Jangan, kalian akan capek sendiri nantinya. Coba, kalian udah pernah merasakan pasti lelahnya untuk menghadapi orang-orang yang red flag. Oke, ini saya list common red flag yang sering dihadapi oleh orang-orang. Yang pertama adalah perubahan perilaku yang mendadak. Biasanya orang ini jadi lebih gampang marah, orang ini jadi gampang withdrawal gitu ya, sering menarik diri atau sering agresi, moodnya juga naik turun, ada masalah psikologi gitu ya. Itu juga salah satu red flag. Ya, yang kedua red flagnya adalah emotional distress yang intens, sangat-sangat luar biasa tinggi. Entah itu kesedihan yang tinggi, kecemasan yang tinggi, kemarahan yang tinggi, yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah social withdrawal atau isolation. Jadi kalau orang ini itu menarik diri dari lingkungan sosial dan dia mengisolasi diri, ya itu juga red flag. Yang keempat adalah impaired cognitive functioning, sering disorientasi, bingung, kemudian dia itu sulit untuk konsentrasi, juga sering memorinya itu lompat-lompat. Itu juga salah satu red flag. Yang kelima adalah unexplained physical symptom. Mungkin dia merasa ada sakit di mana, nanti sakit lagi di mana, sakit lagi di sini, sakit di situ. Mungkin itu psikosomatik. Kemudian yang keenam adalah substance abuse atau addiction dalam alkohol, obat-obatan terlarang, narkoba, atau tembakau, atau mungkin ya, nikotin gitu ya, atau mungkin obat-obatan over the counter, entah itu paracetamol, entah apa, itu juga salah satu red flag. Nggak harus narkoba gitu. Yang ketujuh adalah excessive irrational belief. Jadi dia inkonsisten dengan realitanya, atau mungkin dia punya uncommon belief gitu ya, sesuatu yang nggak masuk akal yang dia percaya. Misalkan psikotik, misalkan aku percaya kalau aku adalah pembawa keselamatan dunia ini, misalkan kayak gitu. Nah, kalau orang-orang udah punya pemikiran yang aneh-aneh seperti itu, ya itu udah red flag. Oke. Yang kedelapan adalah self-destructive atau risk-taking behavior. Jadi dia itu orang yang selalu menantang bahaya, orang yang selalu menghancurkan diri sendiri, melukai diri sendiri, ada ide untuk suicide gitu ya, atau dan lain-lain. Itu juga salah satu red flag. Kalau kalian melihat orang yang seperti ini, jangan dipacarin, tapi justru disarankan untuk membawa dia ke nakes
ya entah itu dokter, entah itu psikolog, psikiater, sebisa mungkin ditangani dengan baik dulu, bukan dipacarin dengan harapan dengan pacaran kamu bisa mengubah dia untuk jadi lebih baik. Nggak akan bisa dengan gampang. Yang kesembilan adalah significant change in sleep pattern. Misalkan dia orangnya itu begadang seharian, nggak bisa tidur, atau gangguan tidur ini dan itu juga red flag sebetulnya. Tapi ini masih mending kalau hanya gangguan tidur, tapi ini juga perlu penanganan khusus dari nakes ya. Kemudian yang 10 adalah ketika dia itu ada trauma atau ada mungkin korban abuse atau emotional abuse, behavioral abuse, atau ada sulit untuk berinteraksi secara interpersonal. Ini juga red flag. Ya, ini juga red flag. Jadi ada 10 red flag yang kali ini saya bicarakan di sini. Memang ini adalah tanda-tanda di mana sebaiknya kalian jangan bersama dengan orang yang seperti ini. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jangan terlalu berhubungan yang terlalu dekat juga, pokoknya gitu. Karena akan melelahkan sekali untuk bersama dengan orang seperti ini. Kalian harus justru bisa membantu dia kan, tapi bukan kalian yang harus bantu, tapi sarankan untuk ke nakes. Karena untuk berhadapan dengan orang yang red flag seperti ini, yang punya masalah, itu sulit. Kemungkinan besar kalian yang akan mendapat masalah ke depannya gitu. Meskipun dari 10 red flag ini bukan berarti orang ini akan bermasalah, tapi hanya indikator saja. Dari 10 indikator ini, berapa yang orang ini punya gitu. Jadi kalian bisa memilih gitu. Misalkan kalian memilih pasangan atau memilih teman gitu ya. Oh, ini ada banyak nih red flag-nya nih, dari 10 ada 9. Ya jangan gitu, jangan sama dia. Kalian bukan orang yang bertanggung jawab atas diri mereka, tapi diri mereka lah yang bertanggung jawab atas diri sendiri. Jadi kalian nggak perlu merasa bersalah, aduh kalau aku nggak bantu, nanti aku merasa berdosa, aku merasa bersalah. Bukan, itu bukan tanggung jawabmu. Kecuali kalau yang seperti ini adalah pasanganmu, keluargamu, baru kalian punya tanggung jawab untuk bukan menangani, tapi membawa dia untuk konsultasi psikologi, konsultasi kedokteran, atau bagaimana gitu, penanganan yang tepat, atau mungkin dari pemerintah ada bantuan untuk ini gitu. Itu bisa, tapi bukan kewajiban kalian untuk memperbaiki hidup mereka yang punya red flag. Ya itu harus kalian ingat, karena kalau kalian mencoba untuk memperbaiki mereka, wah, kalian coba deh tanya sama orang-orang yang sudah pernah mencoba untuk memperbaiki hidup orang yang punya red flag seperti ini. Betapa lelahnya mereka, betapa capeknya mereka, dan akhirnya mereka juga jadi ikutan punya red flag itu. Coba deh kalian tanya-tanya kalau nggak percaya. Di mana orang-orang yang seperti ini, itu selalu awalnya itu punya pikiran, kalau aku pengen memperbaiki orang ini, aku ingin membuat dia jadi jauh lebih baik daripada yang dulu gitu. Dan pada akhirnya gagal, karena dia nggak tahu caranya. Dia pikir hanya dengan memberikan cinta dan kasih sayang itu cukup. Enggak juga, hanya dengan menerima itu cukup. Enggak juga. Karena orang ini sendiri juga punya masalah lain yang lebih besar, orang yang punya red flag ini. Dan dialah yang harus menyelesaikan masalah itu sendiri dulu, baru kita sebagai orang lain bisa membantu untuk mendukung saja gitu ya. Gitu kurang lebih tentang red flag ya. Semoga membantu kalian yang sedang menghadapi orang-orang yang punya red flag, entah itu teman, entah itu sahabat, entah saudara, entah keluarga, entah pacar, entah suami, entah istri. Semoga memberikan insight, masukan bagi kalian semua, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like bagi kalian yang menyukai video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk komen. Kira-kira masalah apa saja yang pernah kalian hadapi juga, silahkan komen. Dan juga mungkin jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe. Satu subscribe itu sangat berarti bagi saya. Jangan lupa untuk tonton videonya sampai selesai. Itu juga sangat berarti bagi saya ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sehat jiwa. Bye-bye.